Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jenis gambar digital, gambar yang dihasilkan komputer dan aplikasinya, gambar dan proses pembelajaran. Sebelum saya lanjut ke materi, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Yasir Aliansa dengan NIM 211660581 dari kelas 3F Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Next, lanjut kita ke materi. Untuk materi pertama, di sini ada definisi gambar digital. Gambar digital merupakan representasi dari gambar nyata berupa sekumpulan angka yang dapat disimpan dan diolah oleh komputer. Untuk menerjemahkan gambar menjadi angka, gambar dibagi menjadi titik-titik kecil yang disebut piksel dalam kurung elemen gambar. Nah, jadi gambar digital adalah sekumpulan angka yang diambil dari gambar nyata yang dapat disimpan dan diolah oleh komputer. Next, selanjutnya gambar digital terbagi menjadi dua. Yang pertama ada raster dan yang kedua ada vektor. Di sini ada perbedaan yang sangat jelas untuk raster dan vektor. Untuk yang raster di sini terlihat gambar yang nyata, gambar alam. Di situ ada gunung, sungai, dan pemandangan. Nah, dan yang vektor ini di sini terlihat non formal atau non asli. Di slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian raster dan vektor. Untuk pengertian raster, raster adalah jenis gambar digital yang mempresentasikan gambar sebagai susunan titik-titik atau matriks. Tiap titik disebut piksel sebagai elemen terkecil yang menyusun gambar. Pada gambar hitam putih, piksel hanya bisa berwarna hitam atau putih, sedangkan pada gambar berwarna, piksel memiliki warna. Jadi, piksel yaitu mengikuti gambar. Jika gambarnya berwarna hitam putih, piksel juga hanya bisa berwarna hitam ataupun putih. Sedangkan pada gambar berwarna, piksel juga akan memiliki warna. Untuk pengertian vektor, gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada grafis komputer. Pada dasarnya, gambar vektor menggunakan vektor. Lokasi-lokasi pada vektor dinamakan control points atau nodes. Jadi, untuk menciptakan gambar, vektor harus menggunakan poligon agar dapat menciptakan gambar pada grafis komputer. Di sini ada pengertian raster yang lebih simpel. Raster adalah jenis gambar digital yang paling umum karena akrab di kehidupan sehari-hari, yaitu foto digital. Jika mengambil foto pakai kamera digital dan smartphone, lalu upload foto tersebut ke Instagram atau share melalui message, biasanya file tersebut berformat JPG yang bisa diindikasikan dari nama filenya, misal DSC123 JPG. Nah, JPG ini sebenarnya adalah salah satu format jenis raster yang paling populer. Sekarang kembali lagi ke vektor. Pada gambar yang berjenis vektor, gambar didefinisikan dalam bentuk data informasi. Misalkan ada file gambar segitiga, maka datanya kira-kira seperti jenis. Satu koordinat tiap-tiap titik yang membentuk segitiga informasi garisnya, yaitu warna, ketebalan, jenis, dalam kurung garis solid, garis putus-putus. Dua, warna segitiga, warna kurung, warna solid, dan warna gradasi. Jadi, misalnya di sebelah gambar segitiga ada gambar lingkaran, maka ada data objek kedua berisi informasi koordinat pusat dari lingkaran, serta diameter, jenis garis, dan warna. Seperti itulah gambaran data dalam gambar vektor. Jadi bentuk-bentuk geometris, sub, titik-titik, ataupun kurva.
bisa dirangkai menjadi bentuk yang kompleks. Format vektor jenis ini sangat mudah untuk diedit. Misalnya desainer yang menggambar logo dengan mudah merubah warna bagian tertentu, merubah subnya, membengkokkan garis, dan lain-lain. Dengan karakteristik seperti ini, format vektor cocok untuk gambar yang non-realistis atau non-foto. Di sini ada banyak manfaat vektor, yang salah satunya akan saya jelaskan. Yang pertama ada logo, yang kedua ada infografis, yang ketiga layout, yang keempat kartun, yang kelima ilustrasi, dan lain-lain masih banyak juga. Untuk keunggulan vektor, menggunakan vektor tidak perlu lagi bingung dengan yang namanya ukuran gambar, karena dengan vektor bisa di-scale sampai seberapa besar tanpa kehilangan kualitas. Karena yang terkandung di dalamnya bukan data titik-titik warna, melainkan data garis, kurva, bentuk, dan lain-lain. Penerapan vektor yang umum adalah font. Font modern di komputer berbasis data vektor. Jadi misalnya Anda mengetik di Microsoft Word menggunakan font Arial, ukuran font bisa diubah-ubah sekehendak hati tanpa kehilangan kualitasnya. Dicetak di kartu kecil, di kartu ukuran A4, bahkan ukuran spanduk segede gaban juga gambar atau teksnya tetap tajam dan mulus. Di sini ada aplikasinya atau softwarenya untuk raster. Ada aplikasi Adobe Photoshop, Corel Photo Find, Affinity Photo, Zoom, ada Lightroom, dan lain-lain. Serta yang berfokus pada digital painting seperti Corel Painter, Krita, dan lain-lain. Untuk vektor, contoh programnya yang beken adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Contoh masing-masing software yang memiliki fokus utama ke raster dan vektor merupakan fokus utama. Kenapa fokus utama? Karena zaman sekarang batasan-batasan itu semakin kabur. Kemampuan software-software itu sedikit overlap. Misalnya Photoshop juga bisa punya fasilitas editing vektor. Untuk proses pembelajaran dari gambar digital kurang lebih menurut saya seperti ini. Satu, harus punya perangkat elektronik, minimal HP atau laptop. Dua, download aplikasi gambar digital di Play Store atau App Store, atau perangkat download di laptop. Tiga, buka aplikasi YouTube dan cari tutorial pengenalan fitur-fitur aplikasi yang akan digunakan. Empat, jika sudah paham fitur dasarnya, coba menggambar atau melakukan desain atau gambar suatu objek sederhana berdasarkan referensi guna untuk melenturkan tangan supaya tidak terasa kaku. Lakukan ini sesering mungkin hingga tenaga Anda terbiasa menggambar garis dengan nyaman dan tidak kaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya yakin masih banyak kekurangannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.